Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Para hadirin, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa tanpa suatu halangan apapun. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan berbuka bersama, sebuah kenikmatan yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, marilah kita menghadirkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan sedikit tentang kajian agama. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai keutamaan membaca sholawat. Jadi membaca sholawat ini tidak hanya bermanfaat untuk kita nanti di akhirat, tetapi juga bermanfaat untuk orang yang membacanya ketika berada di dunia. Manfaat dari sholawat ini sangat banyak sekali. Dikisahkan bahwa ada seseorang di masa lampau yang sedang tertimpa banyak kesulitan, punya banyak hutang kepada orang banyak. Sampai-sampai hutangnya ini mencapai 500 dirham. Jadi ini ukuran yang sangat banyak sekali. Kemudian dia bingung dan akhirnya dia mendapatkan satu orang untuk menutupi hutangnya. Jadi ini tutup lubang gali lubang. Dia yang asalnya hutang ke orang banyak sebanyak 500 dirham, sekarang dia mendapatkan pinjaman, mendapatkan hutangan sebanyak 500 dirham dari satu orang. Jadi asalnya pinjam ke orang banyak, kemudian pinjam ke satu orang ini sebanyak 500 dirham, kemudian hutang-hutangnya itu dilunasi, dan sekarang dia tinggal punya hutang 500 dirham kepada satu orang. Sampai tempo yang telah ditentukan sudah usai. Akhirnya orang yang memberikan pinjaman, memberikan hutang sebanyak 500 dirham ini menagih, meminta supaya orang tersebut membayar hutangnya. Kemudian orang ini dengan penuh kesedihan mengatakan bahwasanya dia tidak punya uang sama sekali. Dia sudah tidak punya harta untuk menutupi hutangnya tersebut. Pada akhirnya dia mengatakan, orang yang memberikan hutang ini, kalau kamu tidak bisa membayar hutang, maka akan saya laporkan ke pengadilan, ke hakim, biar kamu dipenjara kalau tidak bisa membayar hutang. Kemudian sampai permasalahan ini ke hakim. Dipanggil oleh sang hakim, kamu harus membayar hutang kamu 500 dirham ini harus segera kamu lunasi. Hakim, saya tidak punya uang, saya sudah tidak punya harta lagi. Kata hakim, kalau kamu tidak bisa membayar, maka kamu akan saya jebloskan ke penjara. Nah, orang ini sudah jujur apa adanya, dia memang tidak punya uang. Akhirnya dia bilang, minta izin kepada hakim, tolong izinkanlah saya untuk pulang, untuk memberitahu kepada istri dan anak-anak saya bahwasanya kondisi saya sekarang seperti ini, sudah tidak punya uang, diminta oleh hakim, dan kalau saya tidak bisa membayar nanti saya akan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kemudian hakim ini bertanya, siapa yang menjamin bahwasanya kamu akan kembali, kamu tidak akan kabur dari kasus ini? Kemudian orang itu dengan penuh keyakinan dia mengatakan, Rasulullah yang menjamin. Kalau aku tidak kembali ke tempat ini, maka aku bukanlah umat dari Rasulullah, bukan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hakim memberikan izin. Kemudian orang ini datang ke rumahnya, pulang ke rumahnya, membicarakan hal ini kepada istrinya, kasusnya seperti ini. Kemudian istrinya membesarkan hatinya. Sudahlah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak bacaan sholawat. Kemudian
orang ini dengan istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak bacaan sholawat pada malam hari itu. Nah, sampai akhirnya suaminya ini tertidur, laki-laki ini tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Karena setan itu tidak bisa menjelma dalam bentuk rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah." Jadi keistimewaan bagi orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah berkata kepada orang ini, memberikan solusi kepada orang ini. Kamu datang ke Sultan. Sudah masuk ini. Kamu datang ke Sultan, kemudian kau minta ke Sultan bahwa Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk melunasi hutang kamu. Kalau Sultan tidak percaya, maka katakan kepadanya bahwasanya Sultan ini punya kebiasaan setiap malam senantiasa membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Dan kebetulan malam ini dia kurang, membacanya kurang 1. Mau dibaca tapi sampaikan kepadanya bahwasanya 1 sholawat ini juga disampaikan kepada saya. Akhirnya orang ini terbangun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Sultan, menceritakan mimpi yang terjadi kepadanya, menceritakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam mimpinya. Kemudian Sultan ini tidak percaya. Buktinya apa kalau kamu bertemu dengan Rasulullah? Nah, akhirnya menceritakan yang tadi itu, bahwa Rasulullah mengatakan Sultan ini punya kebiasaan setiap malam membaca sholawat 1000 kali. Kebetulan malam ini kurang 1, dan 1 sholawat ini juga nanti akan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Akhirnya orang ini mendapatkan uang 500 dirham. Dan tidak hanya itu, ditambah oleh Sultan sebanyak 2500 dirham lagi, karena berkat beliau ya mendapatkan berita gembira yang seperti itu. Kemudian orang ini datang kepada siapa? Kepada hakim. Kemudian hakim mau memberikan berapa? Memberikan 500 dirham. Ini mau saya serahkan kepada orang yang punya hutang. Kemudian hakim mengatakan tidak perlu, karena saya juga bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut saya diperintahkan untuk melunasi hutang kamu. Ini saya kasih 500 dirham. Akhirnya mendapatkan tambahan 500 dirham lagi. Kenapa? Karena sebab kamu saya mendapatkan berita gembira bisa bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang kepada orang yang memberikan hutang tadi, mau bayar hutang. Kemudian ini juga mengatakan hal yang sama. Jadi kamu tidak perlu membayar hutang kamu. Karena tadi malam saya juga mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan kepada saya untuk membebaskan hutang kamu. Nah ini saya tambahi uang 500 dirham. Akhirnya apa? Orang ini yang asalnya punya hutang 500 dirham, nah dia hutangnya lunas dan dia mendapatkan uang sebanyak 4000 dirham akibat berkah dari membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah merupakan suatu keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca sholawat ini mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 1 sholawat diganjar dengan 10 minimalnya. Seperti itu. Tidak hanya bermanfaat di akhirat tetapi juga bermanfaat untuk di dunia, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Oleh karenanya, marilah kita menghadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak bacaan sholawat dengan bacaan yang benar, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bacanya harus benar supaya mendapatkan fadilah, keutamaan dari orang yang baca sholawat, seperti yang telah tadi disebutkan dalam kisah. Allahumma sholli, lamnya jangan dipanjangkan, karena kalau dipanjangkan artinya berubah. Kemudian sholli ala sayyidina Muhammad. Nama Nabi kita adalah Muhammad, bukan Muhammad.
Nama Nabi kita mimnya pendek bukan panjang. Ini harus diperhatikan. Dan tidak mengapa kalau orang menambahi tambahan Sayyidina. Boleh orang mengatakan Sayyidina Muhammad. Itu boleh karena beliau adalah Sayyidus Sadat. Beliau adalah tuan dari para tuan-tuan. Beliau adalah orang yang termulia dari golongan orang-orang yang mulia. Itu Rasulullah. Boleh menambahkan dengan tambahan seperti itu. Jadi bacaannya harus benar, harus ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah disertai dengan keimanan yang benar. Meyakini bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak butuh dengan makhluknya, ada tanpa tempat dan juga arah. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, mendapatkan segala keberkahan dan kebaikan, serta kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, banyak sekali layarnya. Sponsor.